Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan dalam pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih melanjutkan pembahasan tentang witir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan menyempurnakan pembahasan witir ini, dan insyaallah ta'ala setelah itu kita memasuki pembahasan sholat-sholat sunat yang lainnya insyaallah ta'ala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tasbih dan doa setelah sholat witir. Dianjurkan setelah salam dari sholat witir, maka dianjurkan untuk bertasbih sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza sallama qala subhanal malikil quddusi salasa marratin. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat witir beliau membaca sabbih isma rabbikal a'la. Ini di rakaat yang pertama. Kemudian wa qul ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua. Dan qul huwallahu ahad ini rakaat yang ketiga. Maka apabila beliau salam, maka beliau membaca subhanal malikil quddus dengan 3 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ya beliau mengeraskan di kali ketiga ketika menyebutkan subhanal malikil quddus, yaitu mengeraskan demikian. Ini hadis yang sahih, sudah berlalu penyebutannya. Dan ada hadis yang lain yang menunjukkan ada bacaan yang lain setelah salat witir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dari sahabat Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi akhir witrihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah membaca di akhir witir beliau, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Doanya bagus ini ya, artinya seperti ini, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu, dan aku berlindung dengan keafiatanmu dari hukumanmu, dan aku berlindung denganmu darimu. Aku tidak bisa menghitung pujian atas dirimu sebagaimana yang engkau puji atas dirimu. Demikian. Nah, silakan dibaca ini karena hadisnya sahih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila seseorang terluputkan dari salat witir, maka dianjurkan baginya untuk mengqadanya, menggantinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah,
terluputkan dari salat witir itu bisa karena ketiduran atau karena kelupaan. Nah, apabila orang itu lupa atau ketiduran, maka dianjurkan bagi dia untuk melakukan salat witir itu tatkala dia ingat atau tatkala dia bangun dari tidurnya, di waktu kapanpun. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nama 'anil witri aw nasiyahu falyusalli idza asbaha aw dzakarahu." Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Nabi mengatakan Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang ketiduran dari witir atau terlupakan witir itu baginya, maka hendaklah dia salat tatkala di waktu subuh. Jadi subuh pun bisa salat. Ya, maksudnya begini, ketika azan subuh belum salat witir, ya, karena ketiduran atau baru ingat, ya, maka silahkan dia melakukan salat witir sebelum subuh, demikian. Dan ini bisa juga maksudnya adalah setelah subuh, karena asbaha artinya masuk waktu subuh. Bisa setelah itu, bisa sebelum itu, sebelum salat subuh atau setelahnya. Atau tatkala dia ingat. Nah, jadi kalau ingat kapanpun, ingatnya setelah subuh, setelah sholat subuh dia ingat, belum sholat witir, maka boleh baginya untuk sholat witir, demikian. Dan ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man nama an sholatin aw nasiyah falyusalliha idza dzakaraha." Hadisnya sahih, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya siapa saja yang ketiduran dari sebuah sholat atau terlupakan, ya, kelupaan dari sholat, maka hendaklah dia sholat tatkala dia ingat, demikian. Ini baik itu sholat fardu maupun sholat sunnat, ya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Terluputkan itu bisa banyak faktornya. Tadi kita katakan karena kelupaan, karena ketiduran, atau karena sakit, ya, karena sakit, atau sebab-sebab yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun perlu kita ketahui, apabila seseorang sengaja dia meninggalkan sholat witir, maka tidak ada, ya, qadha bagi dia. Kalau dia sengaja meninggalkan sholat witir tanpa ada udzur, ya, padahal sudah masuk waktu subuh, maka tidak ada, ya. Contoh, ketika dia setelah isya sebelum tidur, dia tahu itu sholat witir, ditinggalkannya. Bangun pun dia sebelum subuh, dia nggak sholat witir. Masuk sholat subuh, ya, dia ingat tadi sebelum subuh, dia ingat itu bisa witir, tapi dia tidak witir. Bukan lantas setelah masuk waktu subuh dia melakukan sholat witir. Nggak bisa seperti itu. Tidak disyariatkan bagi dia, ya, untuk orang yang menyengaja meninggalkan sholat tersebut. Pertanyaannya mungkin berapa rakaat dia mengganti sholat witir tersebut? Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nama minal laili aw marida shalla bin nahari sintai asyrata rakaatan." Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau ketiduran di malam hari atau karena sakit, beliau sakit, ya, maka beliau sholat di siang hari dengan 12 rakaat, demikian, ya. Nah, diketahui bahwasanya Nabi SAW dahulu itu sholat qiyamul lailnya itu 11 rakaat, ya, 11 rakaat berarti dengan witir, kan begitu, ya. Nah, beliau ketiduran, ya, atau sakit sehingga nggak bisa melakukannya di malam hari, maka beliau melakukan itu di siang hari 12 rakaat. Dari sini, ya, berarti ditambah 1 rakaat untuk menjadikan dia genap, demikian. Oleh karenanya, siapapun yang memiliki kebiasaan sholat malamnya ditutup dengan witir dengan jumlah tertentu, maka cukup dia menambah 1 rakaat untuk, ya, menggantinya di siang hari apabila dia terluputkan di malam hari. Contoh nih, ada seseorang yang punya kebiasaan sholat malamnya dengan plus witirnya itu 3 rakaat. Contohnya 2 rakaat dia sholat tahajud, kemudian 1 rakaat dia sholat witir. Kebiasaan seperti itu, tiap malam seperti itu. Satu hari dia kelupaan atau ketiduran atau sebab yang lain, sakit contohnya. Di siang hari dia bisa mengqadhanya dengan menambah 1 rakaat jadi 4. Gitu juga kalau kebiasaannya adalah 5 rakaat, 2 rakaat
Contohnya sholat sunat wudhu 2 rakaat, ya dia sholat tahajud 1 rakaat dia witir, katakan begitu. Itu kebiasaan dia tiap malam, ya setelah sholat isya dia sholat begitu, ya baik itu sebelum tidur ataupun setelah tidur. Rupanya terluputkan dia sholat qiyamul lailnya malam hari seperti ini, ya dengan plus witirnya. Maka disyariatkan atau dianjurkan bagi dia untuk menggantinya. Terluputkan karena sakit atau karena lupa atau karena ketiduran, maka silakan dia menggantinya di siang hari, yaitu antara sholat subuh dengan sholat zuhurnya. Silahkan dia ganti itu dengan ditambah 1 rakaat dari kebiasaannya. Jadi kalau 5 rakaat biasa jadi 6 rakaat dia sholatnya, demikian. Kalau 7 rakaat kebiasaannya maka 8 rakaat dia ganti. Kalau 9 rakaat kebiasaannya maka 10 rakaat dia ganti. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya begitu seterusnya ya para hamba Allah. Jadi kalau 1 rakaat kebiasaannya sebelum tidur ternyata lupa, ya kalau gitu dia qadha di antara subuh dan zuhur, dia qadha dengan ya 2 rakaat. Nah seperti itu. Dan seterusnya dengan menambah 1. Nah dianjurkan untuk menyegerakan mengqadhanya sebelum zuhur, ya, agar bisa dicatat bagi dia itu sholat seperti di malam harinya. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal laili. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa saja, ini artinya siapa saja yang tertidur dari kebiasaannya atau dari sesuatu darinya, lalu dia melakukannya di antara sholat subuh dengan sholat zuhur, maka dicatat bagi dia seperti seolah-olah dia melakukannya di malam hari. Seperti itu. Jadi kalau ketiduran silakan lakukan di antara subuh dengan zuhur, demikian. Disegerakan demikian, ya. Dianjurkan demikian. Nah, ini menunjukkan sebenarnya motivasi untuk menyegerakan, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dianjurkan untuk mengganti atau mengqadha sholat witir apabila terluputkan karena ada sebab di malam harinya, ya, seperti ketiduran, kelupaan, sakit dan alasan yang lainnya, untuk dia ganti dengan segera, ya. Bisa contohnya kalau dia ingatnya atau sadarnya atau bangun tidurnya setelah subuh. Maksudnya setelah subuh, sebelum salat subuh, adzan subuh, silahkan lakukan. Kalau bisa dia lakukan atau dia ingat setelah subuh dia lakukan. Setelah terbit matahari dia kerjakan, boleh. Disegerakan sebelum sholat zuhur. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berapa rakaat yang boleh dilakukan, ya, untuk sholat sunat setelah witir? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan ini menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk melakukan sholat sunat setelah sholat witir. Boleh, ya. Ini berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara sholatnya Nabi SAW di malam hari. Beliau mengatakan radhiyallahu anha, kana yusalli salasa asyrata rak'atan yusalli thamaniya raka'atin wa yutiru bi rak'atin wa idza sallama kabbara fa shalla rak'ataini jalisan wa yusalli rak'ataini ba'da wa yusalli rak'ataini baina adzanil fajri wal iqamati. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 13 rakaat. Beliau sholat 8 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Apabila beliau salam, berarti kalau 8 rakaat kemudian witir 1 rakaat jadi 9. Apabila beliau salam,
ya, beliau bertakbir lagi. Setelah salam, beliau takbir. Lalu sholat 2 rakaat dalam kondisi duduk. Berarti boleh untuk melakukan sholat sunat setelah witir, yaitu sholat 2 rakaat dalam kondisi duduk. Dan beliau sholat 2 rakaat antara ya adzan subuh dengan iqamat. Nah, ini disebut dengan raqatul fajri. 2 rakaat sholat fajar setelah adzan subuh, demikian. Nah, ini 13 rakaat. Tapi 13 rakaat termasuk di dalamnya adalah 2 rakaatnya adalah 2 rakaat raqatul fajri sebelum subuh itu, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. 2 rakaat setelah witir itu ya, para ulama punya 3 sikap terhadap 2 rakaat setelah witir itu ya. Pertama, bahwa Nabi SAW melakukan 2 rakaat setelah witir itu menunjukkan bolehnya ya, bolehnya untuk melakukan sholat sunat 2 rakaat setelah witir, demikian ya. Namun Nabi tidak membiasakan hal itu. Ini menunjukkan berarti jarang-jarang, demikian. Dan ungkapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana yusalli ya, dahulu beliau sholat, ini menunjukkan, tidaklah menunjukkan bahwasanya itu berulang dan itu berterusan, demikian. Tapi itu menunjukkan adanya tindakan seperti itu. Ini pendapat pertama atau ucapan yang bisa kita katakan ini pendapat pertama, ya, sikap yang pertama dari para ulama. Kemudian ada yang berpendapat seperti ini, 2 rakaat sholat witir, ya, 2 rakaat setelah sholat witir. Nah ini berlaku ya, adalah sunnah Nabi SAW, dan ini seterusnya seperti itu, dan itu sebagai penyempurna dari sholat witir ya. Dan ini menunjukkan berterusan ya. Dan ini tidak mengapa yang seperti ini, dan ini bisa dilakukan seterusnya, bukan jarang-jarang. Lalu ada sikap yang ketiga dari para ulama bahwasanya 2 rakaat setelah sholat witir itu merupakan kekhususan bagi Nabi SAW ya. Dan ini menunjukkan khusus bagi beliau. Namun kita katakan pendapat ini ya, ini kurang kuat pendapat yang ketiga. Namun 2 pendapat sebelumnya atau 2 sikap sebelumnya ini ada sisi benarnya ya, ada sisi kuatnya, demikian. Yaitu pendapat atau sikap yang pertama mengatakan jarang-jarang dilakukan 2 rakaat setelah witir itu. Pendapat yang kedua boleh berterusan untuk dilakukan ya. Pendapat yang ketiga ini yang lemah mengatakan ini khusus bagi Nabi. Kenapa? Kalau ini harus butuh dalil untuk pengkhususannya, demikian. Tidak ada dalil menunjukkan hal tersebut ya. Bahkan ya ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW, hadis dari Nabi yang menunjukkan bolehnya untuk melakukan sholat sunat witir setelah itu bagi umat ini, bukan hanya bagi ya Nabi SAW. Seperti contohnya hadis berikut ini yang sudah kita pernah sebutkan. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, man khafa minkum alla yastayqidha min akhiril laili falyutir min awalihi liyarqud. Siapa saja yang khawatir di antara kalian untuk tidak bangun di akhir malam, maka hendaklah dia salat witir di awalnya, lalu dia tidur. Seolah-olah nanti kalau bangun dia khawatirkan, lalu dia bangun ternyata, silakan dilakukan salat sunat yang lain. Ini menunjukkan isyarat kepada kita bahwasanya ya bolehnya untuk melakukan salat witir setelah itu. Demikian ya. Begitu juga ya, ternyata Rasulullah pernah membenarkan tindakan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang witir lebih dahulu sebelum tidur. Dan Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk witir sebelum tidur. Kalau dia bangun, berarti kalau bangun setelah sebelum subuh boleh melakukan salat sunat. Nah demikian ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan hal yang menguatkan pula, Nabi pernah mengatakan la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ini menunjukkan kalau ada witir dilakukan di awal malamnya, maka jangan dia lakukan witir lagi kalau seandainya dia sholat malam setelah itu. Nah itu begitu ya yang bisa dipahami dari hadis tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Nah, begitu juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi pernah mengatakan begini, ya. Hadis Sauban secara marfu, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Sauban radhiyallahu anhu, ini hadisnya, ya. Inna hadas safara, ya, jahdun wa suqlun. Sesungguhnya safar ini, ya, sebuah perjuangan dan dia berat. Fa in autara ahadukum falyarka' rak'ataini. Maka apabila salah seorang di antara kalian sudah witir, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Fa in istaiqadha, kalau dia bangun, ya, maka, ya, silahkan dia salat lagi. Wa illa, kalau tidak, kana talahu, ya, maka 2 rakaat itu untuk dia. Sudah cukup. Nah, seperti itu, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya bolehnya untuk melakukan salat witir, salat sunat 2 rakaat setelah witir, tidak masalah insyaallah taala, atau lebih daripada itu, tidak mengapa para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Sehingga pendapat yang mengatakan 2 rakaat setelah witir itu khusus bagi Nabi, ini lemah, ya. Setidaknya boleh dilakukan, ya, berterusan atau jarang-jarang, tidak mengapa, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Apa yang dibaca di 2 rakaat setelah salat witir tersebut? Ya, dalam hadis disebutkan, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, At-Tahawi, Tabrani, ya, Al-Baihaqi dengan derajat yang hasan, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli rak'ataini ba'dal witri wa huwa jalisun yaqra'u fihima idza zulzalatil ardu wa qul ya ayyuhal kafirun. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW itu pernah salat 2 rakaat setelah witir, dalam kondisi beliau duduk, beliau membaca di 2 rakaat itu idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu di rakaat pertama, kemudian qul ya ayyuhal kafirun di rakaat yang kedua. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, setelah salat itu dianjurkan untuk berbaring. Setelah salat 2 rakaat itu dianjurkan berbaring, ya. Kalau berbaringnya ini tidak menyebabkan, ya, telat bangun dari sholat subuh. Tapi kalau khawatir nanti kebablasan, ya, maka sebaiknya jangan berbaring, demikian, ya. Bisa dengan duduk contohnya, atau melakukan kegiatan yang lain, ya. Tapi Nabi SAW itu pernah melakukan ini dikarenakan begitu lelahnya beliau dari sholat qiyamul lail yang begitu panjang. Maka Nabi istirahat dengan berbaring, ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu tentang kisah beliau yang bermalam di rumah bibi beliau Maimunah, di mana Nabi SAW ketika itu bermalam di rumah Maimunah, istri beliau ini, ya, radhiyallahu anha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Summa qama yusalli", kemudian beliau salat, berdiri salat. "Faqumtu fa sana'tu misla ma sana'a", lalu aku pun berdiri lalu aku lakukan sebagaimana yang beliau lakukan. Summa dhahabtu, kemudian aku pergi. Faqumtu ila jambihi, aku berdiri di sisi beliau. Fa wada'a yadahu al-yumna ala ra'si, lalu beliau sama-sama meletakkan tangan kanan beliau di kepalaku. Wa akhadha bi udhuni al-yumna yaftuluha, dan beliau memegang telinga kananku dan beliau menggeser. Itu maksudnya karena posisi salah, ya, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengambil posisi di sebelah kiri beliau, di sebelah kanan beliau, ya. Makanya beliau itu pegang telinga beliau, ya, yang sebelah kanan, karena beliau mengambil posisi imam, itu salah, ya. Maka Rasulullah menggeser ke sebelah kiri. Fasalla rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini summa rak'ataini. Maka beliau salat 2 rakaat, kemudian 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 2 rakaat. Jadi 6. Ya, 6 kali 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6. Ya, berarti 12, ya. Summa autara, kemudian beliau witir. Summa ittaja'a hatta atahu al-muadzin. Kemudian beliau berbaring sampai, ya, datang muadzin. Maksudnya azan.
Faqama, lalu beliau pun bangkit, fasalla raka'ataini khafifataini, lalu beliau salat 2 rakaat yang ringan. Summa kharaja fasalla subha. Kemudian beliau keluar dan salat subuh. Demikian, ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Nah, dari sini kita dapatkan Rasulullah ternyata salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6. Berarti salat malam beliau itu nggak mesti memang harus 11, bisa 13 seperti Rasulullah menambah 1 rakaat setelah itu, ya. Tambah lagi 2 rakaat yang ringan setelah ya azan, demikian. Demikian, jadi bisa jadi beliau salat ya 15. Kita ulangi, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya, ini salat malam beliau. Kemudian witir 1 rakaat berarti 13 tambah 2 rakaat berarti 15, demikian. Ya, hanya saja Rasulullah biasa ya lebih banyak itu salatnya 11 rakaat, demikian, ya. Sebagaimana dikabarkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya, nah inilah barangkali yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Dan pembahasan salat witir sudah selesai insyaallah taala. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan akan datang terkait dengan salat-salat sunat yang lainnya. Wallahu taala alam. Baik, kita buka sesi soal jawab. Baik, kebetulan ya ini bisa diminta. Ini kebetulan habis paketnya, silakan. Bisa pertanyaannya dikirimkan kemari. Baik, ya. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana sikap istri saat suami menyuruh istri untuk umroh, tapi si istri masih merasa berat karena alasan keuangan yang pas-pasan. Kata suami, umroh dulu, masalah ekonomi selanjutnya kita berserah diri dan yakin sama Allah. Rezeki pasti ada saja jalannya nanti. Tapi sang istri masih banyak yang dipertimbangkan. Karena masih ada sangkutan hutang-hutang sama orang, biaya masuk pesantren anak yang juga belum dibayar, kebutuhan yang lain pun banyak. Jadi si istri belum pantas untuk umroh dan dana untuk umroh pun belum cukup. Jadi khawatir bila dipaksakan. Jadi minta solusi, ya, langkah apa yang sebaiknya diambil dan apa hukumnya jika istri tidak ikut saran dari suami, apakah termasuk tidak taat kepada suami? Mohon pencerahan Ustaz. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ini hanyalah saran dari sang suami, maka pertimbangan istri ini tentunya lebih layak untuk diperhatikan, ya. Dan kalau ini merupakan perintah dari sang suami, maka wallahu ta'ala a'lam, perintah ini bisa dikatakan bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendahulukan membayar hutang. Perlu diketahui hukum umroh itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib sekali seumur hidup, ada yang mengatakan sunnah. Ini sunnah muakkadah, ya. Namun ya, umroh yang para ulama berbeda pendapat, ini kalah hukumnya dengan kewajiban membayar hutang. Ya. Jadi kewajiban membayar hutang itu lebih tinggi
ketimbang ya kewajiban untuk umroh. Oleh karenanya skala prioritas ya yaitu takdimul aulawiyat, mendahulukan yang lebih utama, itu masuk dalam hal ini, yaitu mendahulukan membayar hutang. Lebih wajib hukumnya ya ketimbang umroh. Bahkan para ulama mengatakan di antara ini masalah haji ya, di antara syarat wajib haji itu adalah kemampuan dari sisi finansial. Di antara ya tuntutan atau di antara hal yang dikatakan seseorang itu ya mampu dari sisi finansialnya adalah ketika dia memiliki kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokoknya, yaitu terpenuhi kebutuhan pokoknya, seperti contoh ya nafkah orang yang ditinggalkan ya, mulai dari dia semenjak dia berangkat sampai dia kembali, kemudian nafkah dirinya, demikian. Dan satu lagi adalah terkait dengan hutang-hutang yang dibayar. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya tidak wajib haji ketika masih memiliki hutang yang belum dibayar. Maka dipenuhi terlebih dahulu pembayaran hutang ketimbang haji. Ini haji yang sepakat para ulama itu termasuk rukun Islam. Adapun umroh, ini di bawahnya. Dari sini maka kita katakan berarti saran suami ini bertentangan dengan ketetapan Allah untuk membayar hutang. Terlebih dahulu menyelesaikan demikian. Menyelesaikan pembayaran hutang. Coba Nabi mengatakan SAW begini ya. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Sampai-sampai ya orang yang jihad itu diampuni dosa-dosanya. Rasulullah mengatakan orang jihad itu ya diampuni dosa-dosanya, mati syahid. Lalu Rasulullah mengatakan di akhir dari ungkapan tersebut kecuali hutang. Ya, kecuali hutang. Jibril mengatakannya kepadaku tadi, demikian. Nah, seperti itu. Ya. Dan itu beliau sabdakan ketika ada orang yang bertanya. Ya, bahwasanya memang seseorang kalau dia pergi jihad lalu dia wafat, meninggal dunia dalam jihadnya, maka diampuni dosa-dosanya. Demikian. Ketika ikhlas dalam berjihad tersebut, kecuali hutang nggak akan diampuni. Demikian. Itu jihad fisabilillah. Baik, oleh karenanya ya dahulukan hutang. Nah, dari sini maka pertimbangan sang istri itu lebih kuat. Dan ini harus dipahamkan sang suami. Ya jangan sampai punya hutang ya mendahulukan umroh daripada membayar hutang. Ya kita katakan cobalah andaikan orang yang memberikan hutang kepada kita ya, mengetahui kita berangkat umroh lebih mendahulukan umroh yang barangkali menurut dia umroh itu tidak wajib, sunat barangkali, lebih didahulukan umroh ketimbang membayar hutang, itu tentunya orang yang pernah memberikan hutang tersakiti, bahkan berburuk sangka dengan orang seperti ini. Oleh karenanya pertimbangan istri ini benar ya. Apa solusi yang diambil? Memahamkan sang suami, itu solusi yang diambil. Dipahamkan sang suami bahwasanya ya skala prioritas menuntut untuk membayar hutang terlebih dahulu. Lebih-lebih ternyata ongkos biaya untuk umroh itu belum terpenuhi. Penuhi dulu. Bayar hutang, kewajiban-kewajiban yang bersifat primer. Contohnya apa? Pendidikan anak, nafkah, itu didahulukan. Nah, seperti itu. Demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi bisa ya sang
suami ini diberikan ya pemahaman, penjelasan. Kalau tidak bisa dari pihak istri, bisa dari pihak yang lain seperti sang ustadz, ya, atau contohnya adalah ya orang tua, ya, untuk memberikan pemahaman, ya, bahwasanya umroh itu andaikan pun dikatakan hukumnya wajib, tidak jatuh wajib tatkala masih punya hutang. Selesaikan hutang terlebih dahulu. Demikian, ya. Tambah lagi ternyata ada apa? Ada biaya-biaya, ya. Seperti contohnya adalah biaya terkait dengan pendidikan anak yang itu wajib bagi orang tua, dan ini termasuk kebutuhan, bisa jadi kebutuhan primer. Dan kalau nggak dibayar, ya jadi hutang. Demikian. Walaupun pernyataan istri yang mengatakan bahwasanya belum pantas untuk umroh, ini kurang tepat. Nah, ini ada dikritisi. Jadi ada dari pihak sang suami yang harus dikritisi, ada pihak istri, ada juga pernyataan istri yang dikritisi. Apa itu? Belum pantas untuk umroh atau belum pantas untuk haji, tidak ada. Ya kalau sudah terpenuhi kewajiban tersebut, tidak ada masalah kepantasan, belum siap, tidak ada. Tetap wajib dia kalau sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi tidak ada bahasa tidak pantas, ya. Yang ada adalah kewajiban kita memantaskan diri. Nah, demikian. Lebih-lebih bagi yang berpendapat haji, tentunya haji itu wajib, ya. Atau yang berpendapat bahwasanya wajib segera haji, ya, segera. Atau berpendapat umroh itu wajib, maka bersegera bila telah terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, dari sisi contohnya dari syarat kesehatan fisik, ya, fisiknya mampu, kemudian dari sisi kemampuan, dari sisi finansial, dan dari sisi keamanan dalam perjalanan. Nah, seperti itu. Nah, ini terpenuhi, maka tidak ada, ya, alasan, ya, untuk mengelak dengan beralasan, dengan berhujjah tidak pantas, belum pantas. Tidak ada seperti itu. Kewajiban kita memantaskan diri bila kewajiban itu sudah jatuh kepada kita, sudah berlaku bagi diri kita. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, sepertinya sudah masuk waktu sholat zuhur, atau mendekati masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kita cukupkan saja, ya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, kita memberikan motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Masjid Al-Muwahhidin saat ini telah digunakan dan masih dalam pembangunan. Kalau Anda berinfak saat ini, ya, maka infak Anda itu akan mengalir pahalanya karena masjidnya sudah digunakan. Demikian, ya, sudah digunakan. Akan mengalir pahalanya kepada Anda. Selain juga Anda akan mendapatkan pahala, ya, minimalnya 700 kali lipatnya, dan pahala membangun masjid, yaitu akan dibuatkan sebuah rumah di surga. Ayo kita berdonasi. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.